Shalom, selamat pagi keluarga damai. Bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Selasa 15 Februari 2022. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam renungan kita pagi ini, bersama-sama kita mengangkat satu pujian Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerih, betapa jauh di manakah labuhan abadi. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh. Tuhan, tolonglah, Tuhan, tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan, tolonglah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bagaikan bahtera di tengah gelombang yang mengamuk, demikianlah kehidupan yang mungkin tengah kami alami saat ini. Begitu banyak masalah dan tantangan yang harus kami hadapi, baik dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, ataupun kehidupan kami sebagai gerejamu di tengah dunia ini. Ada masalah yang datang dari luar, namun ada juga masalah yang justru timbul dari dalam. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat mendengarkan suara-Mu dan tuntunan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami agar kami tidak mengeraskan hati dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nats bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 12-19. Kita akan membaca bersama-sama. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus.
Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis, selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Keluarga damai, bacaan kita hari ini merupakan surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus. Sebagaimana biasa, Paulus mengawali suratnya dengan memperkenalkan dirinya dan dilanjutkan dengan ucapan syukur. Setelah itu dia mulai berbicara tentang perpecahan dalam jemaat. Hal ini merupakan masalah yang terus berulang, bukan hanya dalam jemaat Korintus, namun juga bahkan sampai kepada gereja-gereja di masa kini. Rasul Paulus tidak menyukai adanya perpecahan ini. Karena itu dengan keras dia menegur jemaat di Korintus. Di ayat yang ke-10 dikatakan, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Paulus dengan tegas mengatakan demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengingatkan jemaat bahwa Yesus Kristuslah kepala dari jemaat, pusat dari pemberitaan Injil. Rasul Paulus kemudian melanjutkan mengenai sumber dari perpecahan jemaat tersebut, yakni ketika jemaat lebih condong kepada pemimpin atau pengajar tertentu. Mereka mulai membentuk golongan-golongan yang memfavoritkan orang-orang tertentu. Orang tersebut bisa merupakan orang yang membaptis mereka, atau mungkin yang cara mengajarnya mereka sukai, pas di hati mereka. Lalu orang-orang ini mulai berkata satu sama lain, "Aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Kefas." Rasul Paulus tidak menyukai hal ini. Orang-orang menjadi terlalu membanggakan pemimpin tertentu atau pengajar tertentu, dan mungkin juga menghasut jemaat yang lain supaya ikut dalam golongan mereka, sehingga akhirnya jemaat pun menjadi terpecah-pecah. Paulus memandang ini sebagai hikmat atau kearifan dunia. Seperti inilah cara kerja dunia, mencari apa yang pas, apa yang kita suka, lalu memandang itu sebagai kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang sangat disayangkan, masalah ini ternyata bukan hanya menjadi masalah di jemaat Korintus, namun juga menjadi tantangan bagi gereja masa kini. Terkadang kita pun tergoda untuk memfavoritkan pendeta atau pengajar tertentu. Mungkin karena kita dekat dengan pendeta tersebut, atau kita merasa cara berkhotbahnya bagus. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk mengagung-agungkan sang pendeta atau pengajar tersebut secara berlebihan. Dan bahkan mungkin kita mulai menjelek-jelekkan pendeta atau pengajar yang lain. Dan yang lebih parah lagi, kita mulai menghasut jemaat yang lain untuk sependapat dengan kita. Wah, kalau pendeta ini yang khotbah gak enak, udah gak usah ibadah. Wah, pendetanya yang ini nih, ayo kita ibadah yuk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tentu ini bukanlah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Apalagi ketika kita berbicara tentang pendeta atau pengajar yang memiliki kerinduan yang sama, yakni mengabarkan Injil kebenaran, mengajarkan tentang firman Tuhan. Keluarga damai,
Melalui suratnya ini Rasul Paulus ingin menyampaikan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Paulus menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan pola dunia yang cari hal-hal yang paling keren dan paling bagus, atau kamu harus ikut pendeta atau pengajar yang hebat itu. Terlebih dari itu, ia menyebutkan sesuatu yang mungkin tampak bodoh bagi dunia, yaitu pemberitaan salib Kristus. Salib yang merupakan simbol kehinaan dan kekalahan di dunia ini. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu justru merupakan kekuatan Allah. Justru melalui pengorbanan dan penyaliban Kristus, kuasa Allah dinyatakan. Jadi di sini Rasul Paulus hendak mengatakan, tidak, jangan melekatkan dirimu dengan satu pendeta atau guru tertentu. Gereja adalah umat Tuhan yang seharusnya melekat dan terhubung dengan salib Yesus Kristus dan hidup dalam kekuatan Allah. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, pesan ini juga sangat dekat dengan kita. Jadilah pengikut Yesus Kristus. Jangan terlalu berbangga akan pendetamu atau pengajar yang paling engkau sukai, atau bahkan akan gerejamu. Semua itu adalah hal yang terlalu mudah berubah. Orang-orang dapat berubah dan mengecewakanmu, tetapi Yesus tidak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah refleksi yang mungkin bisa kita renungkan bersama sebagai gereja Allah. Bila ada seorang jemaat yang baru saja mengikuti kebaktian di gereja, lalu mendengarkan firman Tuhan, dan merasa terberkati dengan firman yang dia dengar. Kira-kira bagaimana ya respon orang tersebut dalam hatinya? Yang pertama mungkin dia akan bilang, wah pendetanya asik, khotbahnya jelas. Yang kedua mungkin dia akan bilang, wah gereja ini luar biasa, ibadahnya sungguh memberkati. Atau yang ketiga, wah Tuhan sungguh luar biasa, Ia begitu baik dan telah memberkati aku melalui ibadah ini. Keluarga damai, gereja adalah milik Tuhan. Tuhanlah kepala gereja kita. Dialah yang layak mendapatkan segala kemuliaan. Jangan mengambil kemuliaan itu dan meletakkannya pada orang-orang tertentu. Karena belum tentu sang pendeta atau pengajar itu pun ingin Anda memperlakukan dia demikian. Karena ketika seorang pendeta mengajarkan tentang Yesus, tentu kerinduannya adalah untuk setiap yang mendengar akan menjadi pengikut Yesus yang setia. Mungkin saudara terberkati ketika mendengarkan khotbah seorang pendeta tertentu. Puji Tuhan. Tapi mungkin juga saudara tidak terlalu paham ketika pendeta lain sedang berkhotbah. Tapi saudara tidak pernah tahu, mungkin Tuhan sedang menyentuh hati saudara yang lain melalui ajaran sang pendeta itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari menjadi jemaat yang bersatu. Bagaikan bahtera yang mengarungi laut yang bergemuruh, kita perlu bersatu hati mendengarkan suara nakoda kita, satu-satunya pemimpin gereja kita, Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami Bapa, kalau dalam kehidupan berjemaat kami masih memfavoritkan pendeta atau pengajar tertentu. Bahkan mungkin kami menghasut jemaat lain untuk ikut membentuk golongan-golongan dalam jemaat. Ampuni kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus mengajar kami untuk kami boleh bersatu dan memusatkan kehidupan jemaat kami hanya kepadamu dan kepada pemberitaan salib Kristus. Agar kami boleh menjadi teladan bagi sesama dan bisa membawa sesama untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia dan terkhusus gerejamu GKI Damai. Biarlah kami terus menjadi gereja-gereja yang bersatu, yang
terus memuliakan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan kami. Jangan biarkan kami terpecah dari dalamnya Tuhan, karena masih begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi ya Bapa. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu mempersatukan kami untuk kami boleh kuat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh melakukan peran kami sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini yang terus memberitakan akan salib Kristus, akan Injil kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluarga damai, pemilik gereja kita adalah Yesus Kristus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi namanya. Tuhan Yesus memberkati.